Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan Tuhfatul Atfal. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang hukumat, ya. Kita sudah masuk pembahasan mat, ya. Ya. Oke. Kita sudah masuk pembahasan mat belum? Bait yang ke-35, ya. Bait yang ke-35, wal maddu asliyun wa far'iyyun wasmi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin tabi'iyyan yakun. Ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, sudah Ustaz. Ya. Ya, tentang pembahasan mat, ya. Oke. Yaitu bahwasannya mat, kata beliau, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Mat itu terbagi menjadi mat asli dan mat far'i, ya. Itu artinya mat ada dua. Kemudian kata beliau, wasami awalan tabi'iyan wahu, dan namailah yang pertama itu, yang mat asli itu sebagai mat tabi'i. Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab, ya. Yaitu mat yang tidak tergantung pada sebab. Wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Ya, dan tidaklah ia artinya ia tidak tersusun kecuali dengan keberadaan huruf-huruf mat beserta syarat-syaratnya. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun. Ya, kemudian akan tetapi ayu harfin, huruf apa saja, ghairi hamzin, selain hamzah, au sukun, atau huruf yang bertanda sukun, ba'da maddin, ja ba'da maddin, ja itu maksudnya ja'a, ya, datang setelah mat fat tabi'iyya yakun, maka itulah yang dinamai dengan mat tabi'i, fat tabi'iyya yakun, ya. Dan kita sudah jelaskan belum untuk mat asli, kita sudah jelaskan penjelasan kita tentang mat asli sampai mana? Bahwasanya ada bagian-bagian dari mat asli, ya. Ada mat tabi'i harfi, ya, kemudian mat liwat, mat silah sughra atau mat silah qasirah. Sudah kita bahas? Ya. Sudah kita bahas belum?
Suaranya agak kurang kencang, Ustaz. Ya, Suara Ustaz kurang keras. suaranya kurang. Nah, ini agak cukup. Ya, coba. Tes. Jelas? Ya, Ya, kita sudah masuk pada pembahasan mat. Yang mana mat itu ada mat asli dan ada mat far'i. Nah, mat yang asli itu dinamai mat tabi'i. Ya, mat tabi'i. Nah, di antara bagian-bagian ya yang dikategorikan sebagai mat tabi'i itu ada 3. 1, mat tabi'i harfi. 2, mat iwad. 3, mat silah qasirah atau mat silah sughra. Ya, mat tabi'i harfi itu terletak pada 5 huruf muqatta'ah. Apa itu? Hayyun tohir. Ha, ya, to, ha, ro. Ya. Panjangnya 2 harokat. Namanya juga mat tabi'i itu 2 harokat. Contohnya adalah hamim. Ha, itu 2 harokat. Hamim. Ya, contoh yang ya, yasin. Contoh to, toha. Ya, to dan ha. Toha. Kemudian yang ro, alif lam ro. Ya, 2 harokat, semuanya 2 harokat. Jadi letaknya di mana? Di 5 huruf muqatta'ah, yaitu hayyun tohir. Ha, ya, to, ha, ro. Hayyun tohir. Walaupun 5 huruf ini ha, ya, ha itu kalau namanya kan ada berakhiran hamzah ya. Ha, kemudian ya, to, ya, toun, kemudian haun, ha, kemudian ro. Namun ketika membaca maka kita hilangkan atau kita hapus huruf hamzahnya sehingga kita bacanya bukan yasin ya. Hamzahnya kita hapus ya sehingga menjadi ya ya. Yasin. Bukan alif lam ra, bukan, tapi alif lam ra, 2 harokat. Jadi 5 huruf ini hukum asalnya ya, tulisannya itu ada, asal penulisannya ada hamzahnya. Namun ketika pengucapan dihilangkan, dihapus. Baik. Kemudian yang mat iwad itu tandanya fatatain ya, dan kita waqaf. Waqaf pada kondisi fatatain. Contohnya innalil muttaqina mafaza. Mafaza. Nah, itu 2 harokat. Za asalnya mafazan ya, fatatain. Namun ketika waqaf maka dipanjangkan ya menjadi 2 harokat, dan itu yang disebut dengan mat iwad. Ya. Dan ini menjadi catatan bahwasanya mat iwad itu berlaku hanya saat waqaf saja. Ya. Karena kalau nggak waqaf nggak bisa, nggak jadi mat iwad. Contohnya innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Mafazan apakah masih dihukumi mat iwad ketika wasal tadi? Maka jawabannya tidak ya.
Kalau wasol maka hukumnya adalah hukum nun hukumnya adalah tanwin. Hukum tanwin. Hukum tanwin ketemu setelahnya huruf apa? Ha, berarti mafazan ha, berarti ilham. Ya. Dan seterusnya. Dan ketika kita menemukan tak marbuto, ya, tak marbuto yang bertanda fatatain, maka itu tidak dihukumi sebagai mad liwat, akan tetapi dibaca disukunkan, ya, dibaca sukun maka menjadi ha, ya, menjadi ha. Contohnya syajarotan, maka kita baca wasyajaroh, ya, bukan wasyajarota, bukan. Itu kalau tak marbuto. Baik. Yang ketiga, masih bagian dari mad tabi'i atau mad asli adalah mad apa? Mad silah sughra atau mad silah qasirah. Mad silah sughra atau mad silah qasirah, ya. Yaitu mad yang terjadi pada hak domir atau yang menyerupainya. Ya, menyerupai domir itu seperti apa namanya, hadhihi, hi, itu juga menyerupai hak domir. Namun itu bukan hak domir, ya. Hadhihi itu hak isyarah. Hadhihi itu bukan hak domir tapi hak isyarah. Jadi mad silah itu adalah mad yang terjadi pada huruf hak domir atau yang menyerupainya. Dan ingat, itu diapit oleh dua huruf yang berharokat, ya. Jadi sebelum diapit, namanya diapit ya sebelum dan sesudah, ya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu berharokat, ya. Sebelum dan sesudahnya itu berharokat. Contoh, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma, lahu itu hak domir, ya. Itu dihukumi sebagai mad silah qasirah atau mad silah sughra, ya. Di situ diapit oleh huruf sebelumnya lam dan huruf setelahnya ma, mim, ya, berharokat. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, maka dibaca panjang dua harokat yang disebut dengan mad silah sughra, ya. Atau yang haknya bukan hak domir tapi hak yang menyerupai hak domir seperti hak isyarah. Hadhihi, qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili, atau hadhihi bidha'atuna, hadhihi bidha'atuna, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana. Hadhihi, nah itu dua harokat, ya. Selanjutnya, dan ini sudah kita bahas, ada yang dikecualikan, ya. Pokoknya kalau huruf itu diapit, huruf H itu, ya, huruf H domir itu atau yang menyerupai diapit oleh harokat, huruf yang diapit oleh dua huruf yang berharokat, maka itu dibaca panjang dan itu jadi mad silah. Tapi kalau tidak berharokat, ya, contohnya sebelumnya sukun, ya,
Ma aghna anhu maliyah. Afwan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di situ anhu ada hak domir. Tapi di situ tidak dibaca panjang. Ma aghna anhuma. Ya, tidak dibaca panjang karena sebelumnya sukun. Ya, suara jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Ya. Kalau sebelumnya sukun maka tidak dibaca panjang. Atau setelahnya sukun juga tidak dibaca panjang. Walahul hamdu fis samawati. Lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Lahu, lihat, walahul hamdu. Walahul, hul jadi pendek ya. Karena setelahnya ada huruf yang sukun ya. Walahul, ada lam sukun ya. Jadi kalau sebelumnya atau setelahnya itu sukun, maka hak tidak dibaca panjang. Ya, yang dikecualikan pada dua tempat sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, pada surat Al-Furqan ayat 69. Ya, Al-Furqan ayat 69 yang harusnya dibaca pendek, maka di sini dibaca panjang. Di surat Al-Furqan ayat 69 ini dibaca panjang. Contohnya apa? Wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Harusnya kalau mengikuti kaidah sebelum hak itu kan sukun, maka harusnya pendek. Harusnya haknya dibaca pendek. Harusnya wa yakhlud fihi muhana. Tapi di sini dibaca panjang karena memang riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi asalnya memang kita membaca Al-Qur'an ini sesuai dengan riwayat ya. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya begitu. Fihi muhana. Jadi yang asalnya itu pendek seharusnya pendek kalau mengikut kaidah, tapi ini dikecualikan. Atau yang harusnya dibaca pendek ini dibaca panjang. Ada juga yang harusnya dibaca panjang namun dibaca pendek. Ini dikecualikan. Jadi yang dikecualikannya ada dua. Ya. Yang pertama harusnya dibaca pendek namun malah dibaca panjang. Ada juga yang harusnya dibaca panjang namun dibaca pendek. Apa yang harusnya dibaca panjang namun ternyata malah dibaca pendek? Di surat Az-Zumar ayat yang ke-7, lihat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Harusnya yardahu lakum. Ya. Karena memang dia diapit oleh dua huruf, sebelumnya berharokat, setelahnya juga berharokat. Harusnya panjang kalau mau mengikuti kaidah. Tapi di sini dibaca pendek karena riwayat yang ya itu tadi Az-Zumar ayat yang ke-7 ya. Ya. Dan di sini perlu kita ingat
tidak setiap ha itu domir ya. Ya. Contohnya tadi hadihi juga bukan domir, namun dia dihukumi sebagai mat silah juga. Namun ada ha yang bunyinya hu juga, tapi bukan tidak dihukumi sebagai apa? Domir. Contohnya apa? Yang tidak dihukumi sebagai maksilah. Nah, dan itu bukan hal domir, memang bukan hal domir. Contohnya di surat Hud ayat 91. Di surat Hud ayat 91 itu bunyinya qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira ma nafqahu katsira qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsira. Ya, di situ dilihat di surat Hud ayat 91. Ya, silahkan dicari Hud ayat 91. Itu hak di situ itu bukan hak domir, tapi hak di situ itu adalah hak fi'il, kata kerja dari kata faquha yafqahu ya, yang artinya faqih, mengerti, paham. Nah, itu ya, mahfum. Ya, ini tidak dihukumi sebagai matsilah ya. Nah, itu tadi surat apa itu tadi? Hud ayat surat Hud ayat berapa? 91. Ayat 91. Atau di surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 15. Surat Al-Alaq ayat 15. Contohnya apa? Bunyinya kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, lihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, lihat. La kalla la illam yantahi lanas, lihat, yantahi lanas, panjang enggak? Binya panjang enggak? Tidak. Hah? Tidak. Di situ tidak dihukumi hak domir. Memang itu huruf hak, tapi itu adalah hak yang memang itu adalah kata kerja dari kata intaha yantahi. Intaha yantahi. Jadi hak juga, tapi bukan hak domir. Baik. Itu Al-Alaq ayat 15. Ya. Jadi huruf H pada kata nafqahu dan pada kata yantahi itu bukan hak domir, ya, tetapi itu adalah bagian dari kata tersebut, sehingga tidak termasuk pada pembahasan kita ini, ya, tidak masuk pada pembahasan mat silah. Baik. Kita masuk pada bait berikutnya, bait yang ke-38. Wal akharul far'i mawqufun ala sabab ka hamdin aw sukunin musjala. Ya. Wal akharul far'i mawqufun ala sabab ka hamdin aw sukunin musjala. Wal akhar dan yang lainnya. Adapun yang lain maksudnya adalah macam atau bentuk mat yang lain, yaitu apa? Al-far'i.
Wal akhar dan yang lain adalah mad far'i. Mauqufun ala, yaitu lihat mauqufun ala sabab, yang harus bertemu pada sebab tertentu. Kahamzin seperti hamzah, au sukunin musjala atau sukun. Ya. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Lihat. Di sini mad far'i. Ya, mad far'i. Mad yang terjadi karena bertemu dengan salah satu sebab, bisa hamzah, bisa huruf yang sukun, ya. Adapun sukun itu terbagi menjadi dua, ada yang sukunnya sukun asli, ada yang sukunnya sukun arid. Sukun asli, ya, itu memang itu sukun. Kalau sukun arid itu asalnya bukan sukun. Namun karena kita waqaf maka di situ jadi sukun. Itu namanya sukun arid. Ya. Baik, di situ dilihat yang kalau sukun, maka di situ ada kalau mad far'i itu kalau mad yang asli, ya. Jadi kalau mad far'i itu mad asli ketemu dengan huruf hamzah atau huruf yang sukun itu. Nah, itu mad far'i itu. Saya ulangi ya. Jadi kalau mad far'i itu adalah mad asli yang ketemu dengan huruf hamzah atau bertemu dengan huruf yang sukun. Itu namanya mad far'i. Paham? Mafhum, teman-teman? Gimana, paham? Belum, Tad. Bisa diulangi, Tad. Ulangi ya. Kalau mad asli itu panjang karena alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu mad asli kan ya? Paham? Contohnya apa? Ba, bi, bu, itu mad asli. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, itu dua harokat mad asli. Sampai di sini, paham mad asli? Paham, Tad. Nah, sedangkan mad far'i itu adalah mad asli yang barusan kita sebutkan, itu mad asli ketemu dengan hamzah atau ketemu dengan huruf yang sukun. Nah, kalau ketemu dengan hamzah, contoh, ya, mad asli bukan? Ya, Ja, mad asli, Tad. ya, ji, ju, mad asli bukan? Mad asli. Nah, terus ketemu hamzah, lihat. Ja'a. Ja'a. Ketemu apa? Ketemu hamzah. Nah, jadilah dia mad Far'i. far'i. Sampai di sini, paham? Paham. Paham, Tad. Nah, itu aja udah. Mad asli, mad far'i. Nah, tapi lihat hamzahnya di sini satu kata atau beda kata. Kalau satu kata namanya mad wajib muttasil. Mad apa? Mad wajib muttasil. Nah, sekarang kita tanya, ja'a itu satu kata atau beda kata? Satu, Tad. Satu. Ja'a artinya datang. Datang itu kan satu kata. Satu kata. Idza jaa. Lebih dari dua harokat nggak? Ketika baca ja'a. 4. Lebih dari dua harokat nggak ketika membaca ja'a? Lebih, Tad. Lebih dari 2 Nah, harokat, Tad. kalau lebih
maka itu jatuhnya pasti mat far'i. Ulangi. Kalau panjangnya lebih dari 2 harokat, itu sudah bisa dipastikan adalah mat far'i. Punten. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ada juga nih. Ketemu nih. Coba saya tanya. La, li, lu itu mata apa? La, li, lu mata apa? Mat tabi'i. Hah? Mat asli. Mat asli. Ya, mat asli atau mat tabi'i. Jadi mat asli mat tabi'i sama aja. Ya, ini mat asli. Lihat. La, li, lu. Nah, sekarang lihat. La ta'budu ma ta'budun. La ta'budu ma ta'budun. La a. Habis la ketemu apa itu? Hamzah. Nah, masih tetap dikatakan mat asli atau sudah berubah jadi mat far'i? Mat far'i. Berubah mat far'i. Tetap dikatakan mat asli atau sudah berubah jadi mat far'i? Mat asli tad. Berubah mat far'i. Tetap dikatakan mat asli atau berubah jadi mat far'i? Berubah jadi mat ini saat. Mat far'i. Berubah mat far'i. Mat asli tad. Ya, berubah hukumnya menjadi mat Far'i. Ya. Kalau mau dikatakan mat asli, syaratnya enggak ketemu hamzah, enggak ketemu sukun. Ya. Enggak ketemu hamzah, enggak ketemu sukun. Oh, enggak ketemu apa namanya? Tasdid. Ya, ya paham? Nah, sekarang lihat. Atau nah, saya tanya. Tadi hak domir tadi kita bahas di pembahasan mat tabi'i. Dia sebagai mat apa? Mat sila qasirah. Betul? Ya, atau Nah, sukro. seandainya ya atau matsilah sugro. Nah, seandainya matsilah sugro ini itu matsilah sugro kan ketemunya kan bukan hamzah kan ya. Tadi kan sudah kita bahas. Lahuma ya kan? Lahuma fis samawati wa ma fil ardh. Lahuma. Nah, di sini setelah hu bukan hamzah kan? Nah, kalau setelah hak domir ini adalah huruf hamzah, maka panjangnya udah bukan 2 harokat lagi. Panjangnya maka berubah lebih dari 2 harokat dan itu dihukum sebagai mat far'i. Pokoknya kalau udah lebih dari 2 harokat itu namanya mat far'i. Contohnya apa? Di surat ya, di surat Al-Humazah. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama lahu akhlada. Lahu ma lahu akhlada. Ketemu hamzah enggak? Ketemu tad. Nah, berarti masih dikategorikan sebagai mat tabi'i atau sudah menjadi mat far'i. Jadi mat far'i tad.
Ini yang kaitannya dengan mad far'i yang memang ketemunya hamzah. Masih ada satu lagi mad far'i ketemunya hamzah. Apa itu? Mad badal. Ya, tapi mad badal ini dia paling beda. Yang lainnya itu kan dibaca lebih dari 2 harokat ya. Tapi kalau badal itu dibacanya 2 harokat. Ya, contohnya fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu hamzah yang dipanjang. Ya, ini rumus ya. Hamzah yang dipanjangkan. Surat apa itu Ustaz? Hah? Surat apa? Apa? Surat apa? Itu Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah, di awal-awal Baqarah. Al-Baqarah, ya ketika Nabi Adam dan Hawa ya dikeluarkan dari surga karena melanggar aturan sehingga keduanya dikeluarkan. Tapi apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Itu diajarkan ya, kalimat fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dia bertobat. Ya. Di surat Al-Baqarah, tepatnya ayat bentar. Al-Baqarah ayat 37, Pak. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, di fatalaqqa Adam, Nabi Adam mendapatkan tilqa, mendapatkan menerima beberapa kalimat, artinya mendapatkan pengajaran kata-kata dari Allah untuk bertaubat ya. Surat berapa tadi, Ustaz? Ayat Surat berapa? Al-Baqarah ayat 37. Al-Baqarah ayat 37. Nah, itu mad badal itu. Fatalaqqa Adamu. Fatalaqqa Adamu. Nah, kalau fatalaqqa panjang nih, lihat. Fatalaqqa Adamu. Nah, itu mat apa itu? Yang ketika baca Mad jais munfasil. Ya, kenapa tahu itu mad jais? Karena setelah mad asli ada alif, ada hamzah dalam 2 kata, Ustaz. Ya, ada hamzah, tapi itu beda kata. Nah, ko dengan Adam beda kata enggak? Beda. Beda. Adam ya Adam, talako ya talako. Talako menerima menerima beberapa kalimat. Fatalaqqa Adam min rabbih. Jadi Adam itu mendapatkan beberapa kalimat dari Allah, mendapatkan pengajaran kata-kata, kalimat dari Allah ya untuk bertaubat, fataba alaihi. Ya, kemudian Allah pun menerima taubatnya. Jais munfasil Ustaz ya. Jais munfasil. Ya, kalau Adam tadi mat badal.
Ya, itu yang kaitannya ketika bertemu dengan apa? Ketemu dengan hamzah. Artinya kalau ada mad asli ketemu dengan hamzah, maka itu sudah bukan asli lagi. Tapi sudah berubah jadi mad apa? Sudah berubah jadi mad far'i. Atau sekarang ketemu sukun. Mad asli ketemu sukun. Contohnya apa? Itu di situ ketika sukun. Contohnya adalah mad lazim. Mad lazim harfi mukhaffaf. Contohnya adalah nun. Nun. Panjang nggak itu nunnya? Panjang kan? Mad asli. Nu. Panjang kan? Nu. Kalau kita ditanya, nu itu mat apa asalnya? Nu. Na, ni, nu. Mat apa? Mat asli. Mad asli atau mad Terus tabi'i. ketemu dengan nun sukun. Lihat. Nun. Ya kan? Nun. Ya nggak? Sukunnya asli bukan itu? Nun itu. Iya, sukun asli Ustaz. Nih kan? Nah, kemudian itu namanya mad lazim ya, mad lazim harfi karena terjadi di huruf dan itu mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena ketemunya sukun. Nun itu kan sukun, ketemu dengan sukun. Mad asli nu ketemu dengan nun sukun. Nun wal qalami wa ma yasqun. Nah, itu di surat Al-Qalam ya. Atau mad lazim harfi mustaqal. Apa bedanya lazim harfi mukhaffaf dengan mad lazim harfi mustaqal? Bedanya kalau yang mustaqal itu ketemunya bukan sukun saja tapi ada tasdidnya. Langsung masuk, lihat. Alif lam. Ya, langsung masuk. Alif lam. Itu mustaqal ya. Dari lam ke mim itu masuk ya, mustaqal. Atau mad lazim kilmi mukhaffaf. Lihat. Lazim kilmi. Kalau tadi kan harfi. Karena terjadi pada huruf. Nah, kalau sekarang terjadi pada kalimat, maka dikatakan mad lazim kilmi mukhaffaf. Contohnya apa mad lazim kilmi mukhaffaf itu? Ya tadi sama aja pokoknya. A, I, U. Mat apa itu as? Berarti kalau ditanya A, I, U itu mat apa? Mad tabi'i. Enggak. Gini. Ya mat tabi'i betul, mat tabi'i. Atau mat asli ya. A, I, U. Nah, sekarang ketemu sukun. Al, ketemu sukun. Ana wa qad asaita qabl. Al-ana wa qad asaita min qabl. Mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Itu mad lazim bukan harfi tapi kilmi. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya, kenapa dikatakan kilmi? Karena terjadi pada kalimat. Al-an itu kan kalimat ya, artinya sekarang. Ya kan? Kata kan? Nah, kalau tadi kan huruf nun itu kan kita nggak paham tuh artinya, hanya Allah yang tahu maknanya kan. Nah, itu kan huruf. Nah, kalau yang kilmi itu kan al-an itu sekarang. Ya. Dikatakan mukhaffaf karena ketemunya sukun. Al-ana wa qad asaita qabl. Ya. Nah, kalau ketemunya tasdid, maka namanya mad lazim kilmi mustaqal. Contohnya apa? Al-haqqah.
Al-haqqah. Al-haqqah. Ya. Nah, itu berarti kalau ditanya ha, hi, hu, asalnya mat apa itu? Asli. Asli atau mat tabi'i, tapi ketemu dengan qaf. Ketemu qaf bertasydid. Al-haqqah. Nah, maka jadilah mat far'i, ya. Jadi mat far'i itu adalah mat asli yang bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan huruf yang sukun. Baik sukunnya itu sukun asli maupun sukun arid. Ya. Al-haqqah itu sukun asli. Ya, tapi secara kasat mata itu kan tasdid ketemunya ya. Ya enggak? Ya, Amtad. Nah, tasdid itu memang lambang dari dua huruf. Dua huruf yang dijadikan satu itu tasdid itu dua huruf, dan huruf yang pertama itu sukun, huruf keduanya hidup berharokat. Nah, jadi kalau kita lihat al-haqqah itu qafnya kan sukun ya. Itu hakikatnya ada dua huruf qafnya. Qaf yang pertama sukun, qaf yang kedua fathah. Jadilah al-haqqah. Jadi itu sukun. Berarti ini sukunnya sukun asli atau sukun arid? Sukun asli. Asli. Benar-benar sukun. Terus sukun aridnya gimana? Sukun aridnya itu kasusnya ya di mat arid di sukun. Mat arid di sukun atau mat lin arid di sukun, ya. Lin arid di sukun. Ada mat arid di sukun, ada mat lin. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Coba saya tanya. Mi, mu. Asalnya gitu. Mat apa itu? Mat asli. Asalnya mat asli. Ketemu apa? Nun yang disukunkan karena mat. Ketemu Nun. nun yang sukun. Sukunnya sukun asli apa sukun arid? Sukun arid karena diwakafkan. Sukun arid. Asalnya itu kan nunnya itu adalah fathah kan? Alamina. Alhamdulillahi rabbil alamina. Asalnya itu kan. Nah, tapi karena wakaf maka menjadi sukun dan jadilah mat arid lis sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan seterusnya. Atau yang lin. Lin itu kalau di akhir nama. Lihat. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Itu juga kategori sukunnya sukun arid, ya. Baik. Baik, maka kita lanjutkan bait yang ke-39. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Wal linu minha al-ya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Hurufuhu maksudnya adalah huruf-huruf mat itu salah satu, ada 3, fa'iha, maka perhatikanlah, hafalkanlah, min lafzi wayin wahya fi nuhiha, dari lafaz wayin wahya
fi nuhiha. Ya. Wayin di situ wawu ada wayin, wawu ada alif, ada ya. Wawu sukun sebelumnya domah. Alif sukun atau alif saja. Kalau alif udah pasti sukun ya. Alif sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ya, dan dalam kata tergabung dalam kata nuhiha. Ya. Jadi bagaimana pada kata nuhiha, nuhiha, nu mat asli, hi mat asli, ha mat asli, dan itulah wal kasru qabla ya wa qabla wawi dham. Ya, kasrah qabla ya. Ya, jadi ya sukun sebelumnya kasrah, wa qabla wawi dham, dan dhamma, waw dhamma sebelumnya apa? Waw sukun sebelumnya Doma. Qabla wawi dham, dan sebelum wawnya dhamma. Syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Adapun alif sebelumnya harus fathah, ya. Nah, adapun alif sebelumnya harus fathah karena alif tidak. Sedangkan huruf lin adalah walinu min halya wa wawun sukina, yaitu ya dan wawu yang sukun. Inin fitahun qabla kullin u'lina, ya, dan disukunkan. Qabla kullin sebelum keduanya, sebelum masing-masing wawu dan ya sukun itu. Sebelumnya adalah fathah, inin fitah, fathah. Ya, berharokat, fathah. Jadi di bait yang ke-39 ini mu'allif menjelaskan huruf-huruf mad, ya, dan lin beserta syarat-syaratnya tadi. Ya, jadi mad, kesimpulan diulang ya. Mad itu apa saja? Wawu, alif, ya. Ya, wawu sukun sebelumnya Dhamma. dhamma. Alif sebelumnya Fathah. ya sukun sebelumnya Kasroh. ya, itu namanya wayin. Wayin min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Baik. Kemudian huruf-huruf lin apa saja? Wawu dan ya sukun sebelumnya Huruf fathah. fathah. Udah itu aja ya. Ya sukun sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya fathah. Ai, au, nah itu ya. Ya, barakallahu itu pembahasan tentang mat. Jadi kesimpulannya mat itu ada dua, mat asli dan mat far'i. Mat asli ya tadi babi, bu, ta, ti, tu, ta, ti, tu, itu mat asli. Ya, dan bagian-bagian mat asli jangan lupa ada mat apa tadi, ada mat iwat ya. Ada mat apa lagi? Ada mat tabi'i harfi. Ada apa lagi? Ada mat ila sura. Nah, itu masih bagian dari mat asli. Kemudian yang kedua ada mat far'i. Mat itu ada dua. Pertama mat asli, kedua mat far'i. Mat far'i itu seperti apa? Mat far'i itu adalah mat asli ketemu dengan hamzah atau sukun. Itu mat asli. Contohnya apa? Ja'a. Ja'a mat asli ketemu dengan hamzah. Ja'a nasrullah. Itu jadi mat far'i. Ya, kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita. Ini pembahasan tentang mat ya. Mat. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan?
Ya, insya Allah. Tadi yang lin tadi cuma keterangan aja kan Tat ya? Apa? Bukannya mat kan yang lin tadi ya? Yang waw ya sebelumnya harokat fathah kan nggak panjang tuh, cuma keterangan aja ya. Yang kau. Ya, kalau dibaca panjangnya kalau pas sukun waqaf ya, ketika sukun arid. Sukun arid ketika waqaf, Pak. Tapi kalau nggak waqaf nggak dibaca panjang. Yang lin kan? Iya, yang lin yang huruf ya dan waw. Ya. Jika disukun berharokat fathah. Betul, itu nggak dibaca Belum semua. panjang. Ya. Kapan dibaca panjangnya? Kalau waqaf. Waqaf. Baik. Kalau yang walad dolin juga masuk itu ya, Tat? Yang mana, Pak? Al-Dolin. Al-Fatihah walad dol. Itu ada dua mat juga ya. Dolin, do sama lin juga mat juga ya. Do. Ya, do-nya kalau hukum asalnya do, li, du, do itu mata apa aslinya? Mat tabi'i. Wajib. Asalnya mata tabi'i, tapi ketemu apa di situ? Lam sukun Ustaz. Sukun asli. Sukun Ketemu asli, yaitu lam. Lihat. Ya kan, sukun asli. Ada lam, pertama lamnya sukun, kedua lamnya kasroh. Maka dijadikan satu jadi tasdid. Walad bolin ghairil maghdubi alaihim walad Nah, itu itu mat apa? Mat lazim. Jadi lazim ya. Lazimi. Lazim musaqqal. Kalau yang linnya lin. Mat sukun. Arid Sukun ya. Ya. Mat arid disukun. Karena sukunnya sukun arid bukan sukun asli. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah kita pembahasan pekan depan, pembahasan yaitu hukumat far'i. Ya, kalau sekarang kan kita sudah bahas bagian mat ya, ada mat asli, ada mat far'i. Nanti kita akan bahas pembagian dari mat far'i itu sendiri. Mat far'i itu sendiri. Ini yang mat lazim udah di halaman ini. Kalau di buku nih udah lewat. Apa? Tadi mat lazim ternyata dibuka di buku halaman udah mat apa nih? Far'i ya? Iya. Halaman 36. Halaman 36. Iya ini ada mat lazim kilmi musaqqal. Iya. Udah. Ya, apa? Tadi mat far'i kan apa? penjelasan. Jadi supaya lebih paham ya. Bagian mat far'i. Karena nanti di bait yang berikutnya kan lil maddi ahkamun salah satun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Baru nanti dirinci. Wajibun inja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa bi muttasil yu'ad. Ya. Yaitu apabila yang wajib itu apabila hamzah datang setelah mad. Artinya setelah mad asli itu adalah huruf hamzah maka disebut mad wajib. Tapi syaratnya fi kilmatin dalam satu kata.
wadzabi muttasil, maka itu disebut dengan mad wajib muttasil, ya. Baik, insyaallah kita dan mad wajib muttasil itu enggak panjangnya itu enggak senantiasa 4 atau 5, ya. Itu bisa dirinci. Kalau seandainya wasol ya itu 4 atau 5. Tapi kalau wakof pada mad wajib muttasil maka itu panjangnya 6 harokat, ya. Itu kan sudah diwanti-wanti oleh Syekh Sulaiman Murad ya di dalam kitabnya Salsabil Syafi. Beliau menyebutkan wamduduhu arba'an wa khamsan intasil. Wamduduhu, maka bacalah mad wajib muttasil itu dengan panjang arba'an 4 au khamsan 4 wa khamsan dan 5, 4 atau 5. Ya, intasil kalau kamu baca dengan wasol. Wa khudhuma, kemudian bacalah ya keduanya itu idza waqafta wastatil. Kalau waqaf maka panjangkan. Istitolah maksudnya apa? Istatil itu jika dalam kondisi waqaf maka dibaca dengan mustatil itu tul, baca dengan tul. Tul itu 6 harokat. Jadi mad wajib muttasil itu bisa dibaca 6 harokat ketika waqaf. Ya. Contohnya apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. 6 harokat. Itu mad wajib muttasil dan kita waqaf di situ. Nah, maka itu tentunya 6 harokat seperti perkataan tadi Syekh Sulaiman Murad ya. Wamdudhu arba'an wa khamsan intasil wa khudhuma idza waqafta wastatil. Ya. Baik, insyaallah kita akan bahas secara lebih detail dalam pertemuan akan datang ya. Insyaallah pada mata ini kita akan mengajarkan wajib mutasil, majaib mutasil, ya, dan seterusnya. Baik, Assalamualaikum. Insyaallah untuk pembelajaran malam hari ini saya cukupkan di sini. Apabila ada yang kurang, ya, saya mohon maaf. Al-afu minkum. Sudah ya. Insyaallah pada pembahasan malam hari ini semuanya paham ya. Saya harap semuanya paham. Ada yang masih belum paham? Pak Makmun? Pak Makmun paham? Insyaallah paham, Tad. Ya. Pak Hasbi paham? Paham sebagian, Ustaz. Yang nggak paham yang mana, Pak? Yang Saya itu bingung, Ustaz nerangkan itu enggak ada di buku ini, Ustaz ya. Banyak yang enggak bisa diikuti di buku ini maksudnya. Oh ya. Ini soalnya saya mau screen ini. Bentar. Lain yang di buku. dengan sebelum. Lain dengan sebelumnya. Sebelumnya kan dipasang di layar, jadi cocok sama di buku. Nah, iya betul. Nggak apa. Jadi saya itu pakai referensi buku lain juga, nggak cuma buku itu. Bentar ya. Syarah Tuhfatul Atfal. Syarah Tuhfatul Atfal juga. Nggak versi Arabnya. Versi Arabnya, tapi beda bukan kalau yang kita pakai kan itu judulnya itu ya. Bentar.
Afwan Ustaz, apakah bisa Nami ngasih masukan Ustaz? Afwan Ustaz, apakah bisa Ana ngasih masukan Ustaz? Depan aja udahlah kalian ya. Ustadznya hilang ya, Pak? Lagi ke belakang kalau mungkin. Udah keluar nampaknya ustadznya tuh. Gimana ini udah kok.